Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Zundi Isman Abdul Muiz, Muhammad Agung Syah, Muhammad Bentar, dan saya sendiri Miana Marlina. Di sini kami akan menjelaskan mengenai peradilan pada masa Bani Daulah Umayyah. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sejarah Peradilan Islam yang dibimbing oleh Bapak Dr. Muhammad Syar'an, MAG. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang peradilan di masa Bani Umayyah. Pada saat itu, kekuasaan Bani Umayyah, ketataklaksanaan peradilannya ini makin disempurnakan, dan lembaga peradilannya pun berkembang menjadi lembaga mandiri, serta dalam menangani perkaranya, para hakim ini tidak terpengaruhi oleh sikap ataupun kebijaksanaan dari politik penguasa negara. Ciri khusus peradilan pada masa Bani Umayyah yaitu ada dua. Yang pertama, hakim memutuskan perkaranya menurut ijtihadnya sendiri dalam hal-hal yang tidak sah atau ijma. Pada saat itu belum muncul mazhab-mazhab yang 4 mazhab itu, sehingga mereka berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang kedua, lembaga peradilan pada masa itu belum lagi dipengaruhi oleh penguasa. Hakim pada saat itu mempunyai hak otonom, tidak dipengaruhi oleh keinginan penguasa lain, dan putusan mereka juga tidak hanya berlaku kepada rakyat biasa, tetapi kepada penguasa juga berlaku. Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah seorang kepala negara ke-8 di masa Bani Umayyah yang menerapkan 5 keharusan bagi seorang hakim. Yang pertama, mereka harus tahu apa yang terjadi sebelum dia. Dan yang kedua, mereka harus tidak mempunyai kepentingan pribadi. Dan yang ketiga, mereka harus tidak mempunyai rasa dendam. Dan yang keempat, mereka harus mengikuti jejak para imam. Dan yang kelima, mereka harus mengikut sertakan para ahli cerdik dan pandai. Selain itu, di samping peradilan, dibentuk juga peradilan mazhalim, yang dimana berfungsi untuk pengaduan masyarakat terhadap tindakan-tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara ataupun hakim. Peradilan mazhalim ini dikepalai oleh seorang khalifah sendiri. Kemudian pada masa Abbasiyah, perubahan-perubahan yang telah dimulai oleh Bani Umayyah ini dikembangkan lebih lanjut lagi. Sekian latar belakang dari peradilan masa Bani Daulah, dan yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada peradilan pada masa Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abu al-Abbas al-Shafah pada tahun 750 sampai 754 Masehi. Namun, pendiri yang sesungguhnya ini adalah Abu Ja'far al-Masyhur pada tahun 754 sampai 775 Masehi. Dinasti Abbasiyah menjalankan imperium kekuasaannya hampir selama 7 abad, yakni semenjak tahun 750 sampai 1228 Masehi. Dinasti ini runtuh akibat adanya serangan dari bangsa Mongol yang dikomandai oleh panglima besar mereka, yaitu Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Lalu yang pertama ini ada kebijakan politik Abbasiyah terhadap lembaga peradilan. Keberadaan peradilan pada masa ini meneruskan tradisi dan kebijakan yang telah dijalankan oleh dinasti sebelumnya, yakni kekuasaan Abbasiyah.
Baik, selanjutnya salah satu dari pejabat daerah yang diangkat oleh khalifah adalah pejabat kadli di tingkat gubernur. Baik itu pada wilayah kekuasaan mutakfi ataupun pada wilayah yang termasuk kawasan kekuasaan istilah. Masing-masing dari dua bentuk kekuasaan ini terdapat hakim yang diserahi tugas untuk menerima, memeriksa, dan mengadili setiap perkara yang diajukan umat Islam kepada badan peradilan tersebut. Hakim-hakim daerah ini keputusan yang dihasilkannya mengikat bagi para pihak yang bersengketa, kecuali jika para pihak menyatakan keberatannya terhadap putusan yang telah ditetapkan, maka mereka diperkenankan untuk mengajukan gugatan banding ke tingkat peradilan yang lebih tinggi, yakni ke lembaga Kadli Qudot atau MA yang berada di pusat ibu kota kerajaan Abbasiyah. Orang yang pertama kali menjabat kekuasaan Kadli Qudot ini adalah Abu Yusuf, murid dari mujtahid besar Persia Abu Hanifah. Sejarah mencatat bahwa Kadli Qudot ini pertama kali dibentuk pada masa Abbasiyah, tepatnya pada masa kekuasaan Harun al-Rashid. Bahkan Joseph Skach dalam bukunya Pengantar Hukum Islam mengatakan bahwa Harun al-Rashid tidak hanya memerlukan nasihat-nasihat Kadi Abu Yusuf dalam bidang politik keuangan saja, melainkan Harun al-Rashid juga terbiasa merebut dengan dia tentang pengangkatan seluruh kadi di kerajaan. Selanjutnya, kelahiran dinasti Umayyah. Daulah Bani Umayyah berdiri sejak runtuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Muawiyah bin Abu Sufyan tidak setuju terhadap Ali sebagai penguasa pemerintahan Islam. Ia melakukan perlawanan terhadap Ali dengan bertujuan untuk merebut kekuasaannya. Muawiyah berhasil merebut pada tahun 661 Masehi. Kemudian Muawiyah memproklamirkan dirinya sebagai khalifah pemerintahan Islam yang sah. Berdirinya Daulah Umayyah pada tahun 661 Masehi, sistem pemerintahan khalifah pun dirubah. Yang semula dengan cara demokrasi diganti dengan sistem turun-temurun. Dalam Islam dikenal sebagai Daulah Islamiyah, yang berarti kekuasaan Islam yang berciri kedinastian atau as-sabiyah. Peradilan Islam Bani Umayyah memberikan hak dan perlindungan kepada warga negara yang berada di bawah pengawasan dan kekuasaannya. Oleh karena itu, daulah ini membentuk lembaga hakim, qadil atau qudhah. Seorang hakim atau qadhi memutuskan perkara dengan ijtihadnya. Para hakim menggali hukum berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Di samping itu, kehakiman itu tidak terpengaruh oleh politik. Selanjutnya, konsep peradilan Islam Daulah Umayyah. Masa Daulah Umayyah dalam memutuskan suatu perkara tidak jauh beda dengan masa-masa Khulafaur Rasyidin. Ia memiliki konsep yang menjadi dasar suatu keputusan. Ada 7 konsep dasar, yaitu 1. Al-Quran, 2. As-Sunnah, 3. Ijtihad. Ijtihad ini dilakukan apabila di dalam Al-Quran dan As-Sunnah tidak ditemukan. Yang keempat, bantuan para qadhi yang hidup pada masa itu. Dan ini dilakukan karena dalam berijtihad tidak ditemukan suatu kesepakatan terhadap masalah tertentu. Yang kelima, suatu keputusan dilakukan oleh khalifah sendiri. Artinya, sebuah keputusan yang telah disepakati para hakim itu diserahkan kepada khalifah. Lalu khalifah akan melaksanakan sebuah keputusan tersebut terhadap terdakwa. Yang keenam, ancaman yang keras terhadap orang yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, ketujuh, memberikan hak dan perlindungan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem peradilan di Islam pada masa Daulah Umayyah. Yang pertama,
Khalifah sendiri yang mengangkat kadhi yang ditugaskan di ibu kota. Sedangkan kadhi bertugas di daerah dan diserahkan kepada penguasa daerah. Yang kedua, kadhi bekerja tanpa pengawasan dan masing-masing berdiri sendiri. Namun secara hierarki tetap di bawah khalifah dan wakilnya. Dan yang ketiga, kadhi dibatasi wewenangnya hanya untuk memutuskan perkara dalam urusan khusus. Pada eksistensinya, semua masalah yang memerlukan keputusan itu tidak diserahkan kepada kadhi. Kadhi hanya menangani kasus atau masalah yang belum dan hukumnya ini belum ada gitu, dan kasusnya tersebut belum pernah terjadi, atau kasus ini disebut dengan kasus terbaru. Dan yang keempat, yang dijadikan kadhi sebagai mujtahid, sehingga tidak ada hakim yang memegang satu pendapat tertentu jika keputusan tersebut benar-benar hasil mufakat dari ijtihad. Dan yang kelima, keputusan hukum itu harus murni dan berwibawa. Sekian penjelasan mengenai sistem peradilan pada masa Bani Umayyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bentar Bahrul Ulum dari kelompok 4. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bentuk-bentuk pengadilan pada masa Umayyah. Yang pertama adalah pengadilan Al-Qadha. Secara harfiah berarti memutuskan atau menetapkan. Sedangkan menurut istilah fikih berarti menetapkan hukum syara pada suatu peristiwa untuk diselesaikan secara adil dan mengikat. Yang kedua, pengadilan Al-Hisbah. Lembaga pengadilan resmi negara ini berwenang utamanya adalah menyelesaikan atau mengadili pelanggaran-pelanggaran yang menurut sifatnya tidak perlu proses pengadilan dalam menyelesaikannya. Yang ketiga, pengadilan Al-Mazalim. Pengadilan ini menyelesaikan perkara suap atau korupsi. Selanjutnya, di sini saya akan menyebutkan hakim-hakim yang terkenal pada masa Umayyah. Yang pertama ada Al-Qadi Suraih. Yang kedua Al-Qadi As-Sisabi. Beliau adalah seorang hakim di Kufah yang menggantikan Suraih. Dia juga seorang ahli fikih. Yang paling utama guru tertua Imam Abi Hanifah. Yang ketiga ada Al-Qadi Ijaz. Ia merupakan kadi dari Umayyah yang paling adil, cerdas, dan paling tepat firasatnya. Yang terakhir ada Salim bin Attaz. Salah satu kasus yang pernah terjadi pada dinasti Umayyah adalah kasus Ibnu Futais. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.